Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Mari satukan hati kita, kita bersehati bersepakat, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau terus kerjakan dalam kehidupan kami di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Bapa kasih setiamu terus memelihara roh, jiwa dan tubuh kami, untuk kami selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Tutup kudus kami pagi hari ini Tuhan, siang bahkan malam hari ini Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan yang mau diberlakukan dalam segala kehidupan kami oleh penguasa penghulu pemerintahan di udara di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami. Segala bentuk manifestasi kuasanya Tuhan, bahkan kekuatan virus Bapak COVID-19 di udara Bapak, kami berdoa sehati atas bangsa ini, atas daerah kami, atas keluarga kami, atas pribadi kami. Kuasanya diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu memampukan kami untuk melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan hati pikiran kami untuk mengucap syukur dalam hadirat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sumpah kekuatan kuasa
dan juga bagiku senantiasa dekatmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah kami terus mengucap syukur di dalam segala perkara, karena Tuhan itu baik adanya. Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memberkati keadaan kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang malang melintang di muka bumi ini Tuhan, tapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang diberkati. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau berkata kepadamu Tuhan, kami diberkati karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, amin. Dia sediakan sejuta
terjadi di dalamku Yesus, yang ku tahu Dia kerjakan satu firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan satu kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan satu firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan satu kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan satu firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan satu kasih-Nya bagiku, satu kasih-Nya bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Sehingga Tuhan, setiap jemaat dapat diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, lebih dari yang kita doakan. Saudara, Alkitab berkata di ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kuasa Tuhan sanggup melakukan lebih banyak, saudara. Lebih banyak dari apa? Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dapat bekerja lebih banyak dari yang kita doakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa di balik doa ada kuasa yang besar. Tetapi Alkitab juga berkata, ada banyak orang tidak mendapatkan apa-apa karena mereka salah berdoa. Tetapi saya mencatat ada beberapa hal, saudara, bagaimana doa itu berkuasa. Tentunya Alkitab juga mengajarkan doa ditambah puasa, ada besar kuasa yang bekerja. Bahkan ketika murid-murid tidak bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya doa bukanlah sesuatu yang bersifat egois.
Ada banyak orang ketika sedang menghadapi pergumulan, dia mulai berdoa dengan mengasihi diri sendiri. Tetapi Alkitab menceritakan saudara, bahwa ada doa-doa yang luar biasa, doa-doa dari orang-orang pilihan Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan, justru mereka tidak terfokus kepada penderitaannya, tetapi justru di dalam doanya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama saudara, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Kita melihat saudara bagaimana Tuhan bekerja lebih dari apa yang mereka doakan. Ketika mereka mengalami ancaman, ketika mereka mengalami intimidasi, mereka tidak berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan mengapa kami mengalami hal ini. Tetapi justru umat-umat Tuhan berkata, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Suatu hal yang luar biasa saudara. Jika hari-hari ini saudara menghadapi tekanan karena iman saudara, mulailah saudara berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk terus memberitakan firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk datang Tuhan ke tempat ibadah. Jika saudara mungkin ditentang oleh orang-orang di sekitar saudara, jika ada tekanan yang saudara alami atas iman saudara, jika ada ejekan yang saudara terima atas iman saudara, maka berdoalah, Tuhan berikan kami keberanian untuk terus berbicara tentang firman-Mu. Urapi tanganku Tuhan untuk menumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh, agar kami bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian juga saudara, ketika Ayub mengalami pergumulan, justru Ayub mulai berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub tidak lagi berdoa untuk mengasihi dirinya yang mengalami sakit penyakit. Ayub tidak lagi berdoa dengan mengasihi dirinya karena dia kehilangan banyak hal. Tetapi justru dia mulai berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 20 ayat 17 dan 18 dikatakan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, kita tahu bahwa Sarah masih belum memiliki anak. Sarah masih mandul saat itu. Tetapi justru Abraham tidak lagi berdoa agar Sarah memiliki anak, tetapi justru Abraham menjadi berkat. Dia berdoa untuk Abimelek, dia berdoa untuk budak-budak perempuan Abimelek, agar Tuhan membuka kandungan istri Abimelek. Dan kalau saudara memperhatikan di pasal selanjutnya, maka disitulah Tuhan membuka kandungan Sarah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata, Tuhan sanggup
melakukan mujizat jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Bagaimana kita menyikapinya tadi? Kita mulai berdoa bagi orang lain. Kita mulai berdoa agar kita terus diberikan keberanian untuk menjadi berkat, untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Jika engkau sakit, doakan orang lain yang sakit. Jika engkau sedang mengalami pergumulan ekonomi, doakan orang lain agar Tuhan memberkati ekonomi mereka. Jika saudara mengalami pergumulan rumah tangga, mulailah jadi berkat agar rumah tangga orang lain dipulihkan. Maka kuasa Tuhan yang luar biasa akan bekerja lebih dari apapun yang kita doakan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Kalau tadi kita melihat jauh lebih banyak dari yang kita doakan, maka yang kedua, kuasa Tuhan pun akan bekerja lebih banyak dari yang kita pikirkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pikiran kita adalah medan peperangan yang terbesar. Maka Tuhan sampaikan agar kita tidak menjadi bimbang, agar kita tidak menjadi takut, agar kita tidak menjadi putus asa, agar kita tidak menjadi khawatir. Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Rancangannya lebih tinggi daripada rancangan kita. Jalan-jalannya lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Siapa yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan, saudara? Maka Alkitab berkata, pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang berasal dari atas, pikiran-pikiran yang murni. Jangan kita lagi memikirkan hal-hal yang sia-sia. Ketika saudara mengalami pergumulan, umpamanya saudara merasakan jalan buntu, maka percayalah, pikirkanlah, ketika Tuhan menuntun kita ke jalan buntu, disitulah waktunya Tuhan membuat jalan. Ketika di hadapan kita ada tembok-tembok yang tebal, maka pikirkanlah, seperti Tuhan menghancurkan tembok Yeriko, demikianlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jika kita merasa bahwa kehidupan kita serba kekurangan, maka mulai pikirkan bagaimana Tuhan buat mujizat 2 ikan dan 5 roti. Bagaimana Tuhan membuat mujizat tepung dan minyak yang berlipat kali ganda. Kita percaya, saudara, bahwa pikiran kita pun mempengaruhi jiwa kita. Jadilah apa yang kau percaya, jadilah apa yang kau pikirkan. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Alkitab berkata tadi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, saudara, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di sini kita melihat, saudara, ada kuasa yang besar yang bekerja di dalam hidup kita. Ada kuasa yang besar yang bekerja dalam hidup kita. Kuasa apakah yang bekerja dalam hidup kita? Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Jadi di sini dikatakan, saudara, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dahsyat dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Yusuf bekerja dengan luar biasa karena ada Roh Allah di dalamnya.
Kita melihat bagaimana Daniel memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Demikian juga bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan karena ada Roh Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya. Alkitab berkata, rohnya yang ditempatkan di dalam hidup kita lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Selanjutnya apa yang bekerja? Kuasa apa yang bekerja di dalam hidup kita, saudara? Di ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Di dalam imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Berarti selanjutnya apa yang bekerja dahsyat dalam hidup kita? Yaitu iman kita. Alkitab berkata, iman yang mengalahkan dunia. Dan iman itu bertumbuh karena firman. Maka Alkitab berkata, firman iman ada di mulut kita. Maka saudara, ketika kita sedang mengalami pergumulan, perkatakan firman iman dalam kehidupan kita. Maka kita percaya firman iman itu akan bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Apalagi yang bekerja dahsyat dalam hidup kita. Di sini dikatakan, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Kasih yang melampaui segala hal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan mau mati bagi kita, jika Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, apalagi yang kita ragukan tentang kasih Tuhan? Alkitab berkata, Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah kita penuh dengan kasih, saudara. Dan kasihnya lebih besar dari segala pergumulan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari, saudara? Kuasa itu bekerja, tujuannya agar Tuhan dimuliakan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jika yang saudara doakan untuk memuliakan Tuhan, jika hidupmu dipakai untuk memuliakan Tuhan, jika saudara berdoa agar karir saudara diberkati Tuhan, maka biarlah karir itu untuk memuliakan Tuhan. Usaha yang saudara kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Maka saya percaya, saudara, kuasa mujizat itu akan bekerja dalam hidup saudara. Lebih dari apapun yang saudara doakan, lebih dari apapun yang saudara pikirkan. Dan iman, firman iman, kuasa Roh Kudus dan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita akan bekerja dahsyat, saudara. Mengapa semua terjadi? Sekali lagi, karena tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian Ku Ada Sebab Anugerah. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Ku berterima kasih buat kasih Rahmat-Mu. Terima
ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih dapat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, baik sekarang ku tak memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, bagiku sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengering, belalang pindahan, belalang pelopak. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, dan apa yang kurancangkan dikenapinya, agar aku dan keluarga tidak minta-minta roti. Aku dan keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Bahkan aku percaya semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
syukur kita saudara, bahwa Allah bekerja lebih dari apapun yang kita doakan dan pikirkan. Kuasanya yang dahsyat bekerja dalam hidup kita. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh imannya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh imannya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Seluruh kasih-Nya bagiku. Benar Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami doakan, lebih dari apapun yang kami pikirkan. Kuasa yang bekerja dalam hidup kami, yaitu Roh-Mu yang dahsyat, firman iman, dan kasih-Mu yang tak terbatas, sanggup melakukan segala perkara. Ajar kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu, menjadi berkat dalam keadaan apapun. Berikan setiap jemaat-Mu keberanian untuk terus memberitakan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa, perlengkapi setiap jemaat-Mu, urapi tangan mereka Tuhan, untuk menumpangkan tangan orang sakit, untuk melakukan mujizat-mujizat di dunia modern ini, di era modern ini, di tengah COVID-19 ini. Biarlah setiap jemaat-Mu tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mereka berjalan dalam kuasa dan otoritas yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki mau menjadi pohon terpanjat kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita mau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka Kau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih akan anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.